Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kejadian 39, Yusuf di rumah Potifar. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk mengerti cerita Yusuf ini dari awalnya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Menarik sekali di sini ayat 1 itu Yusuf dibawa ke Mesir, dijual atau ini dibeli oleh Potifar. Jadi ceritanya Yesus jadi budak belian, dibeli orang. Tetapi ayat sebelum selesai ayat ini, ayat-ayat yang berikutnya, ayat 2 mengatakan tetapi budak belian, tetapi. Nah, ini penting di sini. Tuhan menyertai Yusuf. Luar biasa bukan? Budak belian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Akibatnya sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi pertama, Tuhan menyertai Yusuf walaupun budak. Akibatnya apa yang dibuatnya selalu berhasil. Kemudian yang berikutnya, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Jadi ini penyertaan Tuhan kepada Yusuf dilihat oleh Potifar. Yang dilihat apa? Tuhan menyertai Yusuf. Yang kedua, Tuhan membuat Yusuf berhasil. Ini dilihat orang lain. Kemudian makanya Yusuf dikasih oleh tuannya, dipercaya, bahkan seluruh rumah tangganya dipercayakan kepada Yusuf, dan rumah tangga daripada Potifar diberkati berlimpah-limpah dalam hal jasmani ini juga ya. Jadi pekerjaannya beres di ladang maupun di rumahnya, kecuali urusan makanan pribadi itu urusan
Potifar sendiri, tetapi segala urusan usahanya diserahkan kepada Yusuf. Kembali lagi, karena Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membuat Yusuf berhasil. Jadi topiknya di sini yang utama adalah penyertaan Tuhan membuat Yusuf berhasil. Dilihat dengan nyata bahwa itu adalah tindakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang percaya dalam perjanjian baru itu jelas disertai Tuhan. Masalahnya mungkin adalah apakah penyertaan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dilihat orang lain bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya disertai Tuhan. Tindakan, ucapan, pikiran Bapak Ibu Saudara tercermin dapat dilihat orang lain bahwa Bapak Ibu Saudara disertai Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan dilihat, ini pekerjaan Tuhan kepada orang itu, bukan kepandaian orang itu. Nah, bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara orang yang sudah berhasil, sudah punya anak, cucu, yang mapan semua. Bagaimana orang melihat? Bapak itu karena rajin, karena pinter, karena kerja keras. Apa begitu? Apa bukan? Wah, Tuhan orang itu yang menyebabkan orang itu berhasil, anak cucunya diberkati Tuhan. Apakah itu? Jadi marilah kita menilai hidup kita. Apakah kita dilihat sebagai orang yang disertai Tuhan? Apa yang kita lakukan adalah tindakan Tuhan di dalam hidup kita. Apa sudah begitu? Kalau belum, mari kita mohon kepada Tuhan penyertaannya, yaitu Roh Kudus bersama-sama kita, kiranya karyanya tercermin melalui hidup kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang bersama kami. Oh Tuhan, terima kasih penyertaan kepada kami yang percaya. Biarlah Tuhan penyertaan nyata dapat dilihat orang sekitar kami, bahwa Engkau beserta dengan kami. Apa yang kami lakukan adalah perbuatan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, jadilah seperti itu dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.